Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Math with That, di mana kita akan membahas soal latihan di buku Focus on Math, Textbook Grade 7 by Praxis Publishing, IMYC Curriculum. Sekarang kita masuk ke chapter 3, yaitu tentang ratio, rates, and proportion. Nah, sekarang kita akan membahas practice 3.1, page 81, yaitu kita di sini masih tentang rasio ya. Seingat saya nih SD juga kalian sudah pelajari. Tapi mudah-mudahan nanti di sini di SMP dengan materi yang lebih sulit dan lebih deeper kalian bahas, kita akan sama-sama bisa belajar bareng. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1 sekarang di practice 3.1. Kita diminta untuk write each of the following ratio in the form of A divided by B, atau A dibagi B, atau A rasio dari B. Nah, ini soal nomor 1 ini. Cara yang paling mudah yang harus kita lakukan adalah menyamakan seluruh variabel yang diketahui dalam soal ke satuan yang sama. Misalkan yang A, kita punya sentimeter dan meter. Either kita ubah ke meter atau kita ubah ke sentimeter. Jadi pilih mana yang paling mudah. Kalau misalkan dia nih yang B nih ada 120 menit to 5 hours. Jadi lebih baik kita ubah ke menit 5 jamnya. 5 jam jadi misalkan jadi 300 menit, atau lebih baik kita buat 120 menitnya jadi jam. Jadi lebih mudah kan, lebih sederhana. Jadi 2 jam to 5 hours gitu. Oke, kita kerja sama-sama ya. Ini kita punya yang A. Oke, kita ganti dulu pakai yang merah. Oke, yang A. Kita punya 100 cm to 4 meters. Kalau kita lihat di sini, lebih baik kita mengubah sentimeter ke meter dibandingkan meternya ke sentimeter. Jadi perhitungannya jadi lebih mudah. Jadi misalkan ini adalah A. Oke, ini adalah A, ini adalah B. Maka kita ubah jadi 1 meter berbanding 4 meter. Atau kalau dalam rasio kita tidak menghitung lagi satuannya, jadi sama dengan 1 banding 4. Oke, cara yang sama B, maka 120 menit kita ubah jadi 2 hours. Oke, to 5 hours. Jadi 2 berbanding 5. Oke, lalu yang C, kita punya 2 years to 36 months. Daripada kita ubah years-nya jadi months, mendingan months-nya kita ubah jadi years. Jadi ini 2 years berbanding 3 years. Jadi sama dengan 2 berbanding 3. Lalu yang D, kita punya 3 liter, 3 liters berbanding 1000 ml. Daripada ini jadi 3000, lebih baik ini jadi 1 liter. Maka perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Jadi kalian harus cek satuan mana yang mempermudah kalian dalam perbandingan, dalam menyederhanakannya, diubah ke satuan tersebut. Seperti itu. Clear ya soal nomor 1 ya. Sekarang soal nomor 2, kita diminta untuk determine whether each of the following pairs of ratio is equivalent. Ada yang A, ada satu rasio di sini ingin dibandingkan dengan rasio di sebelahnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita menyederhanakan rasionya itu ke dalam perbandingan yang paling sederhana. Contoh 2 banding 4 kita ingin bandingkan dengan 1 banding 2. Apakah keduanya kalau disederhanakan, yang belum sederhana ya, kita sederhanakan yang paling lowest form itu dia akan sama dengan yang akan dibandingkan. Oke, contoh ya yang A ya. Yang A soal nomor 2. Oke. 2 berbanding 4 ini kan bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 banding 2. Caranya gimana? Sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2. Sehingga 2 banding 4 dan 1 banding 2 dia merupakan rasio yang ekuivalen. Jadi dia adalah ekuivalen. Oke. Lalu yang B, kita punya
3:2 dan 12 berbanding 10. Nah, 12 berbanding 10 bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2 di sini, ini dibagi 2. Kalau dibagi 5 nggak bisa, jadi kita harus cari FPB-nya ya. Dia kita sederhanakan, paling sederhana. Ini adalah 6 berbanding 5. Apakah 3:2 dan 6/5 itu ekuivalen? Enggak, berarti 3:2 dan 12:10 itu tidak ekuivalen. Jadi dia itu non equivalent. Oke, ini tidak. Oke, ini yes. Lalu yang C, kita punya 5/8 dan 15/24. Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Kita bagi 3, ini kita bagi 3. Ini 5 berbanding 8. Jadi ini dengan ini sama-sama ekuivalen, sama dia hasilnya. Jadi yang C adalah ekuivalen. Oke. Ini ekuivalen. Lalu yang D, kita punya 1/6 dan 18/3. Ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Ini kita bagi 3, ini kita bagi 3. 6/1. 1/6 dengan 6/1 tidak sama. Jadi dia not equivalent. Non equivalent. Jadi kalau perbandingan itu harus sama dia. Harus sama. Misalkan 1/6 dengan 6/1 itu sesuatu yang berbeda. Kalau 1/6 dia kan 1/6 ya. Jadi dia membuat menjadi berkurang, decrease. Kalau 6/1 kita proporsinya dia itu bertambah karena dikalikan dengan 6. Kalau ini dikalikan dengan 1/6 gitu. Jadi misalkan kalau misalkan permen ya. Permen awalnya 6. Kalau misalkan kita proporsinya kita kalikan dengan 1/6, maka dia menjadi 1 permen. Sedangkan kalau 6 permen kita kalikan proporsinya dengan 6/1, maka setelah itu dia jadi 36. Jadi 1/6 dan 6/1 itu tidak ekuivalen. Jadi jawabannya untuk yang nomor 2 adalah A dan C saja yang ekuivalen. Sedangkan untuk B dan D dia tidak ekuivalen. Not equivalent. Oke, thank you. Practice 3.1 page 81 di chapter 3 sudah selesai. Kita nanti lanjut ke next video untuk soal berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.